Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Febriansari. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan bertema Hakikat Manusia. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa itu hakikat dan apa itu manusia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat adalah intisari atau dasar, sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Jadi, hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensi tersebut berhubungan dengan masa lalu untuk menjangkau masa depan dalam mencapai tujuan hidupnya. Semua manusia berada dalam sebuah perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri. Namun, manusia belum sepenuhnya mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pada dasarnya, manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia, tetapi dalam perjalanan hidup ini, manusia juga membutuhkan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Manusia yang bereksistensi harus dapat menjadikan diri sendiri sebagai hakikatnya. Selanjutnya ada 3 aspek hakikat manusia. Yang pertama, berkenaan dengan asal-usulnya, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Sudah sangat jelas bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, struktur metafisikanya. Manusia sebagai kesatuan badan roh. Di dalam pandangan Kristen, manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian dari manusia yang terluar, yang tercipta dari debu tanah. Jiwa, yaitu terdiri dari keinginan, harapan, cita-cita, pikiran, dan perasaan kita yang tidak dapat kita lihat. Sedangkan, roh contohnya persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup manusia dapat dilihat dari perbuatan. Tubuh kita dikuasai jiwa, dan jiwa kita harus dikuasai oleh roh dengan bantuan dari Tuhan. Yang ketiga, karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Sebagai makhluk individual, artinya manusia sadar akan dirinya sendiri. Mereka memiliki tujuan dan kehidupan pribadi masing-masing. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Walaupun manusia adalah makhluk individual, tetapi ia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain. Dengan hidup bersosial, manusia juga dapat mengukuhkan eksistensinya di dunia. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk berbudaya. Artinya, manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan budayanya. Budaya tersebut merupakan perbuatan manusia itu sendiri. Budaya juga bersifat dinamis, yang artinya berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk susila. Artinya manusia sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, berkehendak bebas, bertanggung jawab, serta punya potensi untuk berbuat baik. Maka manusia memiliki kebebasan berbuat dan memilih sesuai nilai dan norma moral yang berlaku. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk beragama. Artinya, manusia memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Menurut saya, agama adalah cara manusia untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Kita harus beragama karena dengan begitu kita memiliki pegangan hidup atau pedoman untuk bagaimana beribadah kepada Tuhan, dan apa saja perintah atau kehendak Tuhan yang harus dijalankan sebagai umat manusia dalam kehidupan. Nah, sekarang saya ingin membahas hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab, yaitu dari pandangan Kristen. Yang pertama, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Maksudnya adalah manusia memiliki hubungan khusus dengan Allah, yang dapat ditafsirkan bahwa Allah dan manusia seperti Bapa dengan anaknya. Tuhan menghembuskan nafas ke dalam manusia agar kita bisa hidup. Itulah mengapa kita serupa dengan Allah karena ada roh. Yang kedua, manusia sebagai mandataris Allah. Maksudnya adalah Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas bumi. Mandataris ini telah rusak akibat dosa saat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Tetapi, karena kasih Allah, maka manusia ditebus dosanya melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, setiap orang yang beriman kepada Yesus adalah mandataris Allah. Yang ketiga, kebebasan dan keterbatasan manusia. Kebebasan artinya manusia bebas memilih dan melakukan yang baik ataupun tidak di mata Tuhan. Tetapi di sisi lain, manusia juga memiliki keterbatasan. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu dan sosial.
Manusia diciptakan sebagai makhluk individu, yaitu yang pertama Adam. Tetapi pada akhirnya Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping yang sepadan dengan Adam. Secara individu, manusia memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dan secara sosial, manusia membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Kesimpulannya adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa karena segambar dan serupa dengan Allah, serta memiliki akal budi. Terdapat 3 aspek hakikat manusia, yaitu berkenaan dengan asal-usulnya, struktur metafisikanya, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Di mana dari ketiga aspek tersebut dimaksudkan sebagai sesuatu yang ada pada manusia, sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi manusia seutuhnya. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.